Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sahabat MC3 Channel rahimakumullah. Iblis merupakan musuh abadi manusia, dan sampai kiamat pun dia akan menggoda dan menyesatkan keturunan Adam alaihissalam. Banyaknya jumlah manusia tidak menyulitkan mereka karena mereka juga berkembang biak. Bagaimana cara iblis berkembang biak? Bukan hanya manusia yang berkembang biak, iblis pun sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahwa iblis memiliki keturunan. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi ayat 50 yang artinya, patutkah kamu mengambil dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Quran surah Al-Kahfi ayat 50. Terkait perkembangan iblis, ternyata mereka butuh asupan makanan dan minuman. Perihal ini sesuai perkataan Al-Hasad. Beliau berkata, mereka makan dan minum, sedangkan mereka tidak berkembang biak, tidak makan dan tidak minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Dan mereka makan dan minum dijelaskan di kitab Sab'ah Al-Kutub Al-Mufidah. Perkembangan jin dan manusia jika dibandingkan adalah 9 berbanding 1. Hal ini sesuai dengan perkataan Abdullah Umar. Jika sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian, 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Jarir, Hakim dan Ibnu Adi Hatif. Jika melihat perbandingannya, tentu saja jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah manusia. Dalam penjelasan lain dijelaskan bahwa jin, khususnya iblis, berkembang biak dengan cara yang lain. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas. Ketika diturunkan ke bumi, iblis menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan 4 telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberi 1 telur. Jadi semua setan yang ada di penjuru adalah telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci iblis bertelur terdapat dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri dan mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan zakar pada paha kanannya iblis dan farij pada paha kirinya. Kemudian iblis menikahkan paha kanan dan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur. Dan dari setiap telur keluar 70 setan lelaki dan setan perempuan. Di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan sebagai lokasi istananya. Mereka memilih lautan karena lokasi lautan yang sangat luas. Pembuktian lautan sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Binayah wan Hinayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Sehingga sana iblis berada di tengah lautan. Rasulullah SAW telah bersabda yang diabadikan dalam hadis,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Sayyad, "Dia telah melihat singgasana iblis." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah uraian singkat tentang bagaimana iblis berkembang biak. Semoga tausiah singkat atau uraian singkat ini bermanfaat kepada kita semua dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghindarkan diri kita dan keluarga kita dari godaan iblis dan bala tentaranya. Jazakallah khairan katsira. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.